tahun 2014 pasal 44 jelas tersebutkan bahwa persoalan BPJS yaitu ketenagakerjaan jelas terjamin terhadap persoalan orang yang bekerja, persoalan orang yang kematian yang bekerja. Saya ingin tanyakan, bagaimana dengan status 21 juta? Bila pemerintah daerah wajib mengikut sertakan dan membayar iuran kepada seluruh masyarakat fakir miskin dalam hal santunan kematian. Santunan kematian itu yang akan kita lakukan merupakan hanya membayar iuran kepada BPJS dengan menyisihkan 225 perak kepada masyarakat Naganjaya dalam hal menjamin kesejahteraannya. Kemudian dalam hal klaim 21 juta ini bukan dibayar oleh Pemda Naganjaya tetapi akan dibayar oleh BPJS yang merupakan asuransi lahir dari undang-undang dan asuransi non-profit, bukan seperti asuransi bisnis. Dalam hal ini semua yang akan kita bayar dari premi tersebut termasuk ada strata yang akan kita kejar. Pertama adalah ketika yang meninggal akan membawa dampak buruk terhadap ekonomi yang kepada keluarga yang ditinggalkan, sehingga dengan adanya santunan 21 juta ini akan membangkitkan semangat baru buat keluarga miskin selalu mewarisi kemiskinannya kepada keturunannya. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana dia dapat kedepan untuk dapat mengurangi penerima warisan kemiskinan dari orang tuanya terhadap generasi anak-anak kita yang terlahir dari keluarga fakir miskin dan anak yang terjadi dari keluarga yang tidak mampu, sementara tugas negara berkewajiban untuk memotong mata rantai kemiskinan. Terima kasih. Terima kasih Pak Dikana. Yang silakan menjawab 1,5 menit dimulai dari sekarang. Sebagaimana kita rasakan bersama, kita masyarakat Naganjaya saat ini merasakan bersama. Saya pikir tingkat kemiskinan masyarakat kita ini sudah kurang sekali. Kalau kita mengacu kepada data, ini kalau kita lihat ke belakang, ini data ini ada permainan atau ada strategi kita. Bagaimana kita maklumi bersama, dulu kita Naganjaya di awal-awal pemekaran itu masuk kepada kategori desa tertinggal. Kenapa kita pertahankan status desa tertinggal ini, Bapak Ibu? Kita berharap ada anggaran turun dari pemerintah pusat. Maka kadang-kadang walaupun tingkat kesejahteraan kemampuan masyarakat kita sudah luar biasa, status desa tertinggal ini kita pertahankan untuk mendapatkan dana secara berkali-kali dari pemerintah pusat. Jadi ini saya tidak yakin lagi di negara ini masih banyak masyarakat kita yang miskin, dan oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau insya Allah pasangan nomor 1 yang terpilih nantinya kita tidak menginginkan lagi ada masyarakat miskin di Kabupaten Desa kita ini. Kita berharap rumah-rumah tidak layak huni tidak ada lagi genangan. Kita menginginkan seluruh masyarakat akan ini punya mobil semua. Jadi itu harapan kita untuk 5 tahun yang akan datang, Bapak Ibu sekalian.
Berarti selama Kakanda 5 tahun masa jabatan sebagai bupati mengumrohkan 25 orang fakir miskin. Berdasarkan data BPJS, warga miskin di Nagan Raya sebesar 20% atau sekitar 30.000 orang. Jika dikurangi dengan angka yang diumrohkan, maka masih ada 30.170 warga miskin yang tidak dapat Bapak umrohkan. Artinya, Bapak bisa dinilai telah mendiskriminasikan terhadap 30.170 warga miskin di Nagan Raya. Menurut saya, program ini tidak berataskan keadilan. Mohon pencerahan dari Kakanda. Terima kasih. Paslon 2 menjawab 1,5 menit. Dimulai dari sekarang. Umroh gratis bagi keluarga miskin 5 orang per tahun. Kami membuat janji yang tidak belum. Tapi nantinya kalau ada peluang untuk melakukan penambahan, mengapa tidak 10 kali lipat dari itu? Kami tidak cek lagi, tetapi kami memberi rangsangan kepada masyarakat agar lebih taat beribadah. Ada kriteria orang-orang dan masyarakat miskin yang diumrahkan adalah orang-orang yang taat beribadah dan punya mimpi untuk melihat Ka'bah. Kalau lebih itu nanti pasti kita akan lakukan sehingga lebih proporsional. Yang kamu hendak kali cek lagi nilai, tapi kita akan memberikan bukti-bukti yang konkret nantinya. Ini sebagai cas awal. Terima kasih. Terima kasih. Paslon 2 paling depan mic-nya tolong dimatikan. Paslon 2. Paslon 3 menjadi podium. Paslon 5 bertanya kepada paslon 3. 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, Kakanda paslon 3. Di dalam rancangan rencana program strategis dan prioritas Kakanda, salah satunya adalah hukum dan HAM. Pada poin pertama, supremasi hukum dengan prinsip equality before the law. Dan hal tersebut sudah jelas tercantum dalam konstitusi kita. Yang menjadi pertanyaan kami adalah bagaimana cara Bapak menjamin prinsip semua sama dalam hukum berjalan dengan baik, sedangkan Bapak merupakan seorang bupati dan bukan seorang penegak hukum. Terima kasih. Silakan paslon 3 1,5 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pemerintah telah menjamin hak warga. Bila kita sudah menjadi pemimpin di suatu daerah, hak-hak warga wajib dipenuhi oleh pemerintah, oleh pimpinannya. Oleh karena itu, hak masyarakat termasuk hak asasinya harus dilindungi dari kejahatan-kejahatan. Banyak kejahatan-kejahatan yang kita lihat dewasa ini. Oleh karena itu, sebagai pemerintah tidak turut serta bahwa yang bersangkutan melindungi, tetapi peran pemerintah menjembatani setiap proses hukum dengan stakeholder yang ada di Kabupaten Nagan Raya, terutama dengan Forkopimda. Kemudian pemerintah juga memberi hak perlindungan kepada warganya dengan memberi hak hidup. Hak hidup itu harus kita jaga. Itulah hak asasi sebagai hidup dan kehidupan di bumi Nagan Raya ini. Selesai. Dan kemudian dalam memberi perlindungan hukum kepada masyarakat, pemerintah dalam hal ini menjembatani, kan ada staf-staf ahli dari pemerintahan. Setiap bupati ada staf ahlinya, kan tidak serta-merta bupati yang melakukan, tapi staf ahlinya. Begitu adanya. Demikian. Terima kasih. Paslon 3 kembali ke tempat dulu. Paslon 4 silakan ke podium. Paslon 5 bertanya kepada paslon 4. 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, dalam visi-visi saudara paslon 4, saudara sangat memperhatikan pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan di samping itu sangat memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Pertanyaannya, bagaimana pandangan Bapak terkait dengan pertambangan rakyat di kawasan Hutan Penuh yang pada satu sisi menjadi sumber pendapatan rakyat dan pada sisi lainnya dapat berdampak buruk bagi kelestarian lingkungan? Jika Bapak meletakkan, maka akan bertentangan dengan visi
Tentunya integritas itu adalah melahirkan semua stakeholder terlibat dalam pembangunan. Menurut kami adalah kenapa mereka menebang hukum? Bukan mereka ingin menebang hukum, karena perutnya lapar. Perut mereka lapar, hari kemana mereka harus mengadu dana nasibnya sendiri karena mereka tidak ada uang untuk beli nasi dan untuk menghidupkan keluarga. Karena yang kita lakukan, yaitu kita hidupkan mesin-mesin ekonomi masyarakat dengan ada anggaran pendapatan belanja dagang raya yang 1,4 triliun. Wow, cukup besar. Jadi inilah apa yang kita lakukan. Kita hidupkan mereka itu. Kita tidak mentolerir yang namanya penambangan liar, tetapi kita atur secara manajemen. Karena kenapa? Pengelolaan hutan itu harus berpihak kepada rakyat. Itu jelas dalam undang-undang. Tidak boleh berpihak kepada rakyat. Disitulah ada yang namanya silakan kita datang ke hutan, ambilnya arabica, hasil hutan bukan kayu. Ada apa itu namanya? Yang namanya banyak hal tadi itu ada madu, ada segala macam. Kita hidupkan mereka. Kemudian yang kedua, apa yang kita mainkan lagi? Hidupkan ekonomi kreatif, maka hal ini ke depan. Kita hidupkan. Kalau kita terpilih jadi bupati saya dan bapak, mari kita lihatkan akan menjadi bermanfaat. Terima kasih. Dan kembali ke tempat dua pasangan calon. Hadirin yang saya hormati, kita menuju ke pertanyaan atau segmen berikutnya.